Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ulfa dari SMP IT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran matematika untuk kelas 7 semester 1 dalam kompetensi dasar bentuk aljabar. Oke, sebelum memulai, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker ketika harus keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini, kita akan melakukan operasi hitung aljabar untuk perkalian dan pembagian. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar kan tentang unsur-unsur aljabar, bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke perkalian dan pembagian, kita akan mereview beberapa materi sebelumnya bersama dua orang siswa SMP IT DHBS Bontang. Oke, kita simak ya video berikut ini. Oke, kita udah terhubung dengan dua siswa DHBS yang akan bantu kita untuk mereview pelajaran sebelumnya tentang bentuk aljabar. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza. Saya kelas 9 dari SMP ITDHBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezra Farahsan dari kelas 9 dari SMP ITDHBS. Iya. Wah, ini udah kelas 9. Harusnya ingat ya pelajaran tentang bentuk aljabar. Misalnya, saya menyebutkan bentuk aljabar 2x ditambah 4. Nah, Faza, itu bentuk aljabarnya terdiri dari berapa suku? Terdiri dari 2 suku. Ya, 2 suku apa saja? 2x, koefisien dan konstanta. Itu 2x sama 4. Oke, ada 2x dan 4. Ya, untuk suku yang 2x terdiri dari 2 dan x. Masih ingat 2-nya disebut apa? X-nya disebut apa? 2-nya disebut koefisien. X-nya variabel. Oke, variabel. Oke, sekarang misalnya nih kita mau melakukan penjumlahan ya. Karena kita mau bahasnya tuh perkalian dan pembagian. Kita review materi penjumlahan dan pengurangan. Apa syaratnya bentuk aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan, Ezra? Mempunyai satu suku. Jadi variabelnya sama. Oke, suku sejenis ya, variabelnya sama. Oke. Sekarang kita lihat misalnya ada contoh seperti ini. 2x ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan berapa, Faza? 2x ditambah 3x dikurangi 5. 5x dikurangi 5. 5x dikurangi 5. Oke.
Apakah masih bisa disederhanakan lagi kalau 5X dikurangi 5? Tidak bisa. Kenapa? Karena beda variabel. Beda variabel. Oke, sukunya tidak sejenis. Nah, kalau Ezra, misalnya 7X dikurangi 3X ditambah Y. Ulang lagi ya, 7X dikurangi 3X ditambah Y. Kita sederhanakan jadi seperti apa bentuk aljabarnya? Jadi 4X ditambah Y. Oke, untuk 4X ditambah Y apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena variabelnya tidak sama. Oke, yang satunya variabelnya yang pertama ada X, Y. Oke. Itu tadi ya review kita tentang bentuk aljabar. Jadi ada beberapa hal dasar yang harus kita ketahui terkait suku, kemudian variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, terima kasih buat Faza dan Ezra yang sudah bergabung hari ini. Semoga sehat-sehat terus, tetap semangat belajar walaupun kondisinya masih dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti ini. Terima kasih. Oke, sudah disimak kan videonya? Nah, semoga dengan video tadi membantu ya untuk mengingat apa itu unsur-unsur aljabar dan penjumlahan serta pengurangan bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, sekarang kita akan lihat untuk perkalian bentuk aljabar. Tapi sebelumnya kita review dulu tentang bilangan berpangkat. Masih ingat ya, bahwa kalau ada bilangan berpangkat yang kita kalikan, perkaliannya itu kalau bilangan pokoknya sama, berbeda di pangkatnya di sini, berarti kalau perkalian maka bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi pangkatnya kita tambahkan. Ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 bisa kita sederhanakan menjadi 2 berpangkat 2 ditambah 3, 5. Bagaimana kalau dia adalah variabel? Sama prinsipnya. Yang penting di sini kita lihat kalau variabelnya sama. Kita anggap dengan bilangan pokoknya yang sama tadi. Kalau tidak ada pangkat seperti ini, berarti berpangkat 1. Ya. Maka A pangkat 1 ditambah 1. Ya. 1 A pangkat 2. Selanjutnya, 2A pangkat 2 dikali 3AB. Ada koefisien, ada variabel, ini juga ada koefisien, di sini ada 2 variabel. Ya, kita kalikan koefisien dengan koefisien. 2 kali 3, kemudian variabel yang sama, kemudian akhir D. Hasilnya 6 dikali, karena bilang variabelnya sama, ini berarti pangkatnya 1, 2 tambah 1 kali B, 6 A pangkat 3 B. Ya, jadi sampai di sini saja ya, karena sudah tidak ada lagi variabel yang sama, sudah berbeda. 6A pangkat 3 B.
Oke, kita lanjutkan dengan perkalian bentuk aljabar 2 suku dan 2 suku. Di sini ada X ditambah 7 dikali dengan X ditambah 2. Oke, sama dengan yang tadi. Kita menggunakan sifat distributif. X, yang pertama di sini kita kalikan dengan X. Kemudian X kita kalikan dengan 2. Kita selesaikan dulu ini. X dikali X menjadi X pangkat 2. X dikali 2 hasilnya 2X. Selanjutnya adalah suku yang kedua, 7 dikali X, 7 dikali 2. 7 dikali X hasilnya adalah 7X. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Oke, sekarang lihat dari hasil perkalian kita tadi, ternyata masih ada suku yang sejenis. Apa tandanya suku yang sejenis? Adalah variabelnya sama. Di sini ada 2X dan 7X. Tinggal kita perhatikan operasi hitungnya. Kalau di antaranya adalah tanda penjumlahan, berarti kita harus jumlahkan koefisiennya. X kuadrat 2 ditambah 7 hasilnya 9X. Ini kita 14. Nah, sampai sini hasil perkalian kita sudah selesai karena tidak ada suku yang sejenis lagi. Semoga mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita kerjakan contoh yang selanjutnya ya. Jadi di sini variabel X-nya punya koefisien, yaitu 2. Di sini juga ada koefisiennya. Sama dengan sifat distributif, kita mengerjakannya dengan cara distributif tadi ya. Yang pertama ini 2X kali 2X, kemudian nanti 2X dikali negatif 5. Ya, dalam perkalian ataupun pembagian yang perlu kita perhatikan adalah masalah tandanya ya. Positif dikali positif, 2 dikali 2 hasilnya positif 4X, karena X kali X menjadi X berpangkat 2. Selanjutnya 2X dikali negatif 5. 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Sini ada X berarti negatif 10X. Sudah selesai untuk suku yang pertama. Lanjutkan ke berikutnya adalah 3 dikali 2X, kemudian 3 dikali negatif 5. 3 dikali 2X, 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali negatif 5, positif dikali negatif, hasilnya negatif 15. Ya, di sini kita perhatikan ada suku yang sejenis. Karena ditandai dengan variabel yang sama. Untuk 4X kuadrat tetap. Nah, di sini negatif 10 yang kita jumlahkan cukup koefisiennya saja. Negatif 10 ditambah 6. Kita analogikan, kita misalkan hutang 10 dibayar 6. Jadi kita masih punya hutang ya. Berapa? Ya, masih ada negatif 4. Variabelnya X, ini tetap negatif 15. Ya, sampai sini selesai perkaliannya. Karena tidak ada lagi suku yang sejenis. Oke, selanjutnya saya mau kasih tahu cara lain selain yang kita menggunakan sifat distributif tadi. Ada cara yang mungkin bisa jadi alternatif untuk kalian bisa mengerjakan perkalian bentuk aljabar yang seperti ini. Kalau seperti ini, X dikali X, ya sudah pasti dia hasilnya kan X kuadrat ya. Kemudian di sini 2 dan 3-nya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dan ini hasilnya kita taruh di sini. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah 2 dan 3-nya ini kita kalikan. Nanti hasilnya kita taruh di sini tanpa X. Ya.
Jadi ini alternatif untuk mengerjakannya tanpa menggunakan sifat distributif tadi. Ya, kita bisa tambahkan soal yang lain. Kita boleh kasih contoh soal A dikurang 3. Ya, sudah sama ya. A dan A berarti pasti A angkat 2. Ini kita tambahkan. 5 ditambah negatif 3. Punya uang 5 untuk bayar hutang 3, berarti uangnya sisa 2. Tambah 2A. Ya, kita kasih A. Kemudian 5 dan negatif 3-nya kita kalikan. 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Ya, sama hasilnya kalau kita mengalikannya dengan sifat distributif tadi. Nah, ini untuk koefisiennya lebih dari 1 ya. Kita mau coba dengan menggunakan cara yang lain, yaitu 2x dikali x. Kita kalikan dulu. 2x dikali x itu hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian kita kerjakan yang di belakangnya. Negatif 3 dikali 2, ini hasilnya negatif 6. Nah, baru kemudian kita jumlahkan perkalian dari negatif 3 dan x ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mencoba menyelesaikan perkalian ini dengan cara yang bisa jadi lebih cepat ya. 2x dikali x seperti ini. Kita kalikan dulu yang 2x dengan x. Hasilnya kita taruh di sini 2x . Oke, selanjutnya kita akan selesaikan operasi perkalian bentuk aljabar ini dengan cara yang lain, tidak dengan menggunakan sifat distributif, tapi kita lakukan dengan cara 2x misalnya dikalikan dengan x di sini, kita tuliskan hasilnya 2x kuadrat. Kemudian ya, untuk yang negatif 3 dikali 2, kita letakkan hasilnya di sini, negatif 6. Nah, bagaimana dengan yang di tengahnya ya? Ini kita kalikan dulu, negatif 3 dikali x, negatif 3x. Kemudian yang ini 2x dikali 2 adalah 4x. Nah, kita jumlahkan. 4x ditambah negatif 3x. Ada uang 4 untuk bayar hutang 3. Berarti uangnya sisa 1. 1x atau kita tulis seperti ini. Ya. Jadi langkah-langkahnya sedikit berbeda dengan yang menggunakan sifat distributif tadi, tapi bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar ini. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita ke pembagian. Ya, kebalikannya dari perkalian tadi, kalau perkalian dengan bilangan pokok atau variabel yang sama, kalau di perkalian pangkatnya ditambahkan, dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Ya, untuk bisa mendapatkan bentuk sederhananya atau mencari hasil pembagian dari x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 adalah x pangkat 4 dikurangi 2.
hasilnya adalah X pangkat 2. Ya, ingat konsepnya adalah kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau pembagiannya seperti ini, lebih dari 2 suku, ya. Ini bisa kita kerjakan dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Ya, jadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 dibagi x ditambah 3. Kita mengerjakannya fokus dengan suku pertama terlebih dahulu, baik itu yang di dalam maupun yang di luar. Kita lihat di sini ada 2x kuadrat dengan x. Cukup itu yang kita bagikan. 2x kuadrat dibagi x, hasilnya adalah 2x. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini 2x kuadrat dibagi x. 2x kuadrat dibagi x, x. Oke. Kita jadikan untuk kolom coretannya ya. Oke, sudah ketemu hasilnya, kita kalikan. Seperti kita melakukan pembagian bilangan. Kalikan 2x dengan x. Tuliskan hasilnya di sini. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 3, hasilnya adalah 6x. Selanjutnya kita kurangkan. Ya, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, 0. Nah, di sini 3x dikurangi 6x. Ya, supaya kita mudah untuk melakukan operasinya, kita tulis coretan di sini. 3x dikurangi 6x, ya. Punya uang 3 untuk bayar hutang 6. Kita misalkan seperti itu. Berarti kita masih punya hutang negatif 3x. Di sini negatif 3x dikurang 9. Yang ini turun. Oke. Selanjutnya, lihat lagi suku pertama yang di sini setelah pengurangan. Negatif 3x dibagi x. Ya. Negatif 3x dibagi x. Ya, berarti ini coret sisa negatif 3. Sini kita tulis negatif 3. Oke, negatif 3-nya kita kalikan dengan 2 suku yang di sini. Negatif 3 dikali x, hasilnya negatif 3x. Negatif 3 dikali 3, hasilnya negatif 9. Sama, kalau dikurangkan, hasilnya pasti 0. Sehingga jawaban dari soal ini, 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 dibagi x ditambah 3, hasilnya adalah ini. 2x dikurangi 3. Oke, semoga kalian bisa paham dengan tahapan-tahapan ini ya. Jadi kalau belum mahir untuk melakukan pembagiannya secara langsung, sini kita bisa menuliskan dulu apa ya sih yang sebenarnya harus kita bagi. Seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.